Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teusa Cahyani Adiningsi dengan NIM 19 19 10 50 10 14 dari PWK 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan garis pantai Desa Bentenan, Kecamatan Pusamayan, Minahasa Tenggara, di mana tugas ini untuk menempuh tugas mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Next. Nah, pembahasan yang akan saya bahas yaitu terdapat 5 poin. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tinjauan teori. Yang ketiga, pembahasan studi kasus. Yang keempat, hubungan geomorfologi dengan penataan ruang. Dan yang kelima yaitu kesimpulan. Next. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Nah, daerah pesisir, khususnya kawasan pantai dan sekitarnya, menyimpan potensi kekayaan alam yang besar dan merupakan daerah yang paling banyak dimanfaatkan. Kota-kota besar di Indonesia sebagian besar berada di wilayah pesisir. Sebagai bukti menyebutkan bahwa pembangunan diarahkan di wilayah pesisir. Pembangunan ini meliputi semua sektor dalam kehidupan masyarakat, sehingga perlu adanya pengendalian agar tidak terjadi degradasi lingkungan. Nah, di mana salah satu sektor dalam kehidupan masyarakat yaitu kegiatan perekonomian, pertanian, perikanan, dan seterusnya. Nah, menurut Kinsella et al. Pada tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat potensi perubahan garis pantai diakibatkan adanya suatu proses deposisi yang intensif di wilayah pesisir. Sedangkan hasil penelitian menurut Haruyama pada tahun 2016 menunjukkan bahwa bentuk pantai akan berpengaruh terhadap potensi deformasi lahan akibat tenaga endogen. Nah, studi kasus ini berada di Desa Bentenan, merupakan salah satu desa pesisir yang terletak di pantai timur Semenanjung Minahasa, yang menyimpan begitu banyak potensi alam dan budaya. Nah, menurut catatan yang ada, desa ini mulai dihuni pada tahun 1600-an secara bertahap oleh suku pengembara Laut Bajo dari Bolaang Mongodo, Ternate, dan Tidore, serta kelompok suku Minahasa dari Ratahan dan Lawongan yang datang kemudian pada tahun 1800-an. Next. Nah, yang kedua yaitu tinjauan teori dan kebijakan. Next. Nah, tinjauan teori sendiri saya mengambil dua definisi, yaitu garis pantai, di mana garis pantai merupakan garis pertemuan antara air laut dengan daratan yang kedudukannya berubah-ubah sesuai dengan kedudukan pada saat pasang surut, pengaruh gelombang, dan arus laut. Itu merupakan menurut Sutikno pada tahun 1993. Nah, sedangkan geomorfologi menurut Thornbury pada tahun 1958, geomorfologi adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk lahan. Sedangkan menurut Cook pada tahun 1974 mengatakan bahwa geomorfologi adalah studi bentuk lahan dan pemekarannya pada sifat alamiah, asal mula, proses pengembangan, dan komposisi materialnya. Nah, notes yang saya ambil pada tinjauan teori ini yaitu garis pantai, pasang surut, gelombang, dan geomorfologi. Next. Nah, pada tinjauan kebijakan yaitu saya menggunakan RT RW Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, RT RW, sedangkan untuk RT RW di Minahasa Tenggara sendiri, setelah saya mencari-mencari dan tidak menemukannya, dan akhirnya saya membaca artikel, ternyata RT RW di Minahasa Tenggara sendiri itu masih dalam bentuk pelaksanaan. Nah, tinjauan kebijakan ini yaitu pada rencana pola ruang, di mana Minahasa Tenggara merupakan kawasan peruntukan perikanan tangkap. Minahasa Tenggara yang kedua yaitu Minahasa Tenggara merupakan kawasan peruntukan perikanan budidaya perikanan. Yang ketiga, Minahasa Tenggara merupakan kawasan pengolahan ikan berupa pelabuhan pendaratan ikan atau PPI. Dan yang keempat yaitu Minahasa Tenggara merupakan kawasan industrialisasi perikanan. Yang kelima, Minahasa Tenggara merupakan pengelolaan dan pengembangan kawasan metropolitan.
Dan yang terakhir yaitu Desa Bentenan, yaitu desa yang pada studi kasus ini termasuk kawasan konversi berupa konversi laut. Nah, yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Next. Nah, ini merupakan gambaran umum studi kasus di mana Desa Bentenan merupakan salah satu desa pesisir yang terletak di pantai timur Semenanjung Minahasa. Nah, yang begitu banyak potensi alam dan budaya. Menurut catatan yang ada, Desa Bentenan sendiri ini mulai dihuni secara bertahap pada tahun 1600-an oleh suku pengembara Laut Bajo dari Bolaang, Mongodo, Ternate, dan Tidore serta kelompok suku Minahasa dari Ratahan dan Langowan yang datang kemudian pada tahun 1800-an. Nah, ini merupakan gambar desa Bentenan yang berada di wilayah pesisir di sebelah timur pantai Semenanjung Minahasa. Next. Nah, ini merupakan gambar tentang sketsa umum daerah pantai yang secara umum, dan yang ini proses abrasi di pantai. Next. Nah, faktor-faktor utama yang merupakan kontributor perubahan garis pantai yaitu terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor hidrooceanografi. Nah, pada faktor hidrooceanografi ini terdapat tiga, yaitu gelombang, arus, dan pasut. Nah, yang gelombang terjadi melalui proses pergerakan massa air yang dibentuk secara umum oleh hembusan angin secara tegak lurus terhadap garis pantai. Ini merupakan pengertian dari menurut Open University pada tahun 1993. Nah, gelombang ini merambat ke segala arah atau berbagai arah yang membawa energi yang kemudian dilepaskannya ke dalam pantai dalam bentuk hempasan ombak. Ini merupakan gambar gelombang. Next. Nah, yang kedua yaitu tetap faktor hidrooceanografi yaitu pada arus. Nah, menurut Huta Barat dan Evanas pada tahun 1985 menyatakan arus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam pengangkutan sedimen yang ada di daerah pantai. Nah, sedangkan menurut Nonji pada tahun 2002, arus merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dapat disebabkan oleh adanya radiasi matahari, tiupan angin, pasut air laut, hempasan gelombang, dan adanya perbedaan densitas air laut. Nah, ini merupakan pengertian menurut Nonji pada tahun 2002. Next. Nah, yang ke faktor hidrooceanografi yang ketiga yaitu pasut. Menurut Nonji pada tahun 2002, pasut adalah gerakan naik turunnya muka laut secara berirama yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. Nah, perpindahan massa air laut dari satu lokasi menuju lokasi lain pada waktu pasut menyebabkan timbulnya arus pasut. Next. Nah, yang kedua faktor antropogenik. Nah, proses antropogenik ini proses geomorfologi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti penambangan pada air laut dan terjadinya reklamasi. Nah, salah satu klasifikasi pantai menurut Valentin pada tahun 1952 dalam Sutikno pada tahun 1993 yaitu perkembangan garis pantai maju dan perkembangan garis pantai mundur. Terdapat satu klasifikasi pantai dua, yaitu pantai maju dan pantai mundur pada garis pantainya. Next. Nah, hasil ini merupakan lokasi penelitian pada Desa Bentenan yang berhadapan langsung dengan Laut Maluku. Nah, yang memiliki panjang garis pantainya ini yaitu 1,3 km. Next. Nah, ini merupakan garis pantai Bentenan. Nah, ini merupakan peta perubahan garis
pantai Desa Bentenan yaitu mengalami kemunduran garis pantai yang bervariasi, yaitu pada yang terbesar sekitar kurang lebih 300 meter dan yang terkecil yaitu kurang lebih 30 meter. Dalam selang waktu 23 tahun pada tahun 1985 dan sampai 2008. Nah, untuk mengetahui ini penelitian menggunakan jurnal. Nah, yang selanjutnya itu jika dirata-ratakan maka besar kemunduran garis pantai Desa Bentenan sebesar kurang lebih 1605 meter yang akan diperkirakan tiap tahunnya akan mengalami pengurangan daratan sebesar kurang lebih 7,17 meter. Next. Nah, Desa Bentenan ini terjadinya perubahan garis pantai, yaitu dalam hal ini gelombang berfungsi untuk membongkar material yang ada di bibir pantai dan oleh arus akan dipindahkan ke tempat lain. Yang kedua yaitu kombinasi gelombang yang besar dan periode gelombang yang pendek menyebabkan erosi pantai. Nah, dari 3 faktor yang paling berkontribusi pada erosi pantai yaitu tinggi gelombang, lamanya gelombang atau durasi, dan keterjalan gelombang. Next. Nah, Desa Bentenan ini terjadi perubahan garis pantai jika energi arus bekerja pada sedimen, maka sedimen akan berpindah tempat mengikuti arah arus. Proses pemindahan sedimen oleh arus ini menurut Duxbury pada tahun 1093 yaitu berawal dari pembongkaran sedimen yang diakibatkan oleh gelombang pecah dari daerah pantai. Yang selanjutnya sedimen yang tersuspensi di kolam air yang akan dipindahkan ke laut. Next. Nah, yang keempat yaitu perubahannya mengungkapkan bahwa kisaran kecepatan arus di perairan sekitar Desa Bentenan antara 0,04 sampai 0,20 knot dengan rata-rata kecepatan 0,09 knot dan membentuk sudut gelombang antara 5 derajat sampai 30 derajat dengan arah dominan barat daya. Nah, hal ini mengidentifikasikan terjadinya air susur pantai dan memungkinkan di daerah ini mengalami erosi atau abrasi pantai. Next. Nah, yang keempat yaitu kaitannya perubahan garis pantai dengan penataan ruang atau kaitannya geomorfologi pada garis pantai dengan penataan ruang. Next. Nah, yaitu terjadinya abrasi. Nah, akibat terjadinya abrasi ini khususnya di wilayah pesisir yaitu kehilangan tempat untuk pertambakan yang membuat mata pencarian dan berkurangnya penghasilan mereka. Nah, kaitannya dengan mata ruang sendiri dapat mempengaruhi bentuk wilayah pesisir serta mempengaruhi kegiatan mereka atau juga dapat mempengaruhi keadaan atau kekuatan lahan yang ada di Desa Bentenan sendiri. Nah, ini saya ambil dari Google Earth yang atas ini pada tahun 2002, sedangkan yang ini pada tahun 2014. Nah, pada Google Earth sendiri pada gambar banyak yang di Desa Bentenan ini terhalang oleh awan sehingga saya tidak bisa melihat terjadinya perubahan. Next. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Next. Nah, Desa Bentenan yaitu berada di Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara. Dapat diketahui bahwa daerah ini merupakan salah satu daerah desa pantai yang mengalami perubahan garis pantai berupa kemunduran garis pantai ke arah darat atau mengalami erosi atau abrasi yang disebabkan oleh aksi laut berupa arus susur pantai dan gelombang. Nah, garis pantai Bentenan ini mengalami perubahan rata-rata sebesar 165 meter yang
mundur ke arah daratan dalam selang waktu 23 tahun dari tahun 1985 sampai tahun 2008. Nah, jika dihitung rata-rata dalam setiap tahunnya, daerah ini mengalami pengurangan daratan pada tahun 7,17 meter. Next. Nah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini saya juga masih belajar. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.